Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jamil dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Jember. Dalam video ini saya akan menjelaskan kembali tentang apa yang telah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Bapak Muhammad Harun Naim, dalam pematerian yang kemarin, yaitu tentang naturalisasi. Dalam materi ini yang saya akan jelaskan yaitu kelebihan dan kekurangan negara melakukan naturalisasi atau kewarganegaraan. Dalam proses naturalisasi ini memiliki 9 kriteria. Yang pertama yaitu harus berusia minimal 18 tahun. Itu minimal, atau sudah menikah. Pokoknya kalau belum 18 tahun itu tidak dibolehkan, tidak memenuhi syarat. Kalau udah lebih 18 tahun ataupun udah menikah lebih 18 tahun itu dibolehkan atau memenuhi syarat. Yang kedua yaitu dalam mengajukan WNI kita harus udah bertempat tinggal di Indonesia, kalau tidak berputus-putus itu selama 5 tahun, itu minimal 5 tahun. Kalau berputus-putus, seumpamanya nih dalam lebaran, mungkin ini seseorang ini dari Cina, itu setiap lebaran itu pulang ke negara asalnya. Dan syarat yang kedua ini berarti seseorang ini harus bertempat tinggal di Indonesia minimalnya 10 tahun kalau berputus-putus seperti itu. Kecuali tidak berputus-putus yang saya sebutkan tadi, yaitu 5 tahun di Indonesia. Yang ketiga yaitu harus sehat jasmani dan rohani. Pokoknya di dalam syarat yang ketiga yaitu sehat dan tidak gila, tidak stres, dan seperti itu yang lain. Yang keempat yaitu dapat berbahasa Indonesia. Karena kalau tidak bisa berbahasa Indonesia tidak akan memenuhi syarat yang keempat ini. Pokoknya harus dapat berbahasa Indonesia, baik itu pun berasal dari negara manapun. Pokoknya kalau mau melakukan proses naturalisasi harus tahu bahasa Indonesia. Yang kelima yaitu mengakui dasar-dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Ya, pokoknya mengakui bahwasannya itu dasar-dasar negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang keenam yaitu tidak dipidana atau tidak dihukum, baik itu 1 tahun ataupun lebih. Tapi di syarat ini yaitu minimal 1 tahun. Yang ketujuh yaitu harus bertanda tangan bahwasanya mau meninggalkan negara asalnya. Karena kenapa harus bertanda tangan? Karena Indonesia hanya memiliki asas tunggal, yaitu yang berartian bahwasannya memiliki asas tunggal. Seorang yang mau daftar ke WNI harus meninggalkan negara asalnya. Seumpamanya nih seseorang ini berasal dari Cina, dia daftar ke WNI, ya maka harus meninggalkan negara Cina. Kalau tidak meninggalkan, ya tidak akan memenuhi syarat. Dan Indonesia sendiri memiliki asas tunggal, yaitu kalau emang seseorang itu mau bertempat tinggal di negara Indonesia atau menjadi WNI, maka harus menjadi WNI saja, ataupun dan tidak boleh memiliki paspor negara lain. Itu bisa menyebabkan kehilangan kewarganegaraannya. Yang kedelapan yaitu
harus memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Di syarat yang nomor 6 ini, pokoknya harus bekerja dan memiliki penghasilan tetap di negara kita, yaitu negara Indonesia. Yang ke-9 yaitu membayar uang daftar WNI sebanyak 5 juta rupiah. Dalam syarat yang ke-9 ini memang dirasa itu sangat murah banget. Soalnya dari pertama ke 9, dari syarat yang pertama, yang kedua, 3, 4, 5, 6, 9 itu sangat mudah. Soalnya tidak seperti negara-negara lain. Dan persyaratannya ini sangat mudah. Yang pertama yaitu umur 18 tahun, sangat mudah kan. Yang kedua harus bertempat tinggal, gak ada syarat-syarat yang menyulitkan terhadap WNA yang mau menjadi WNI. Itu kelebihannya Indonesia. Dan kekurangannya ya ada juga sih, banyak sih. Membayar daftar warga WNI hanya 5 juta, kan murah banget. Kalau dari orang kaya nih, apalagi WNA, kan kebanyakan yang mau masuk ke WNI orang-orang mungkin dari artis-artis itu kan, yang mau menjadi WNI itu kan udah kaya kan ya, cepet, apalagi ada uang kan, cuma 5 juta. Pokoknya di dalam syarat-syarat ini menjadi WNI atau naturalisasi ke negara Indonesia itu sangat mudah banget. Dan syarat-syaratnya ini tidak menyulitkan terhadap seseorang yang mau masuk ke WNI. Cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari depan ke belakang. Mungkin juga ada kekurangan ataupun kelebihan. Kalau kelebihannya sih mungkin gak ada, kalau kekurangannya banyak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.